Hari kedua hanya 207 km. Kalau dilihat dari angka, seharusnya ini lebih ringan dibanding hari pertama. Tapi justru di hari inilah fisik, mental, dan kesabaran kami benar-benar diuji. Jalur tengah Jawa bukan soal jarak. Ini tentang tanjakan panjang, jalan sempit, minim penerangan, dan kondisi tak terduga. Dan hari ini semua itu datang bersamaan. Hari kedua, kami mulai dari Pemalang dengan tujuan akhir Banjar Patroman. Rute yang kami ambil adalah jalur tengah, yaitu Pemalang, Watu Kumpul, Bukit Siregol di Purbalingga, lalu lanjut menuju ke Banjar Patroman. Secara jarak kurang lebih hanya 207 km. Tapi jalur ini terkenal tidak ramah untuk riding santai. Medannya naik turun, jalannya sempit, dan sebagian besar rute melewati kawasan perbukitan. Sejak awal kami sudah sepakat satu hal. Hari ini bukan soal cepat sampai, tapi soal tetap aman dan solid sebagai tim. Memasuki area Watu Kumpul, karakter jalan mulai berubah drastis. Lebar jalan menyempit, kontur naik turun terasa lebih agresif, dan kondisi aspal tidak selalu mulus. Di jalur seperti ini, teknik riding benar-benar diuji. Throttle harus halus, penggunaan rem harus tepat, dan jarak antar motor wajib dijaga. Kami tidak bisa riding terlalu rapat, tapi juga tidak boleh terpencar jauh. Komunikasi lewat hand sinyal dan lampu sen jadi sangat penting. Di jalur sempit seperti ini, satu kesalahan kecil bisa berdampak besar. Karena itu, fokus penuh dan ego benar-benar harus diturunkan. Bukit Siregol menjadi salah satu titik paling berat di seluruh perjalanan touring kali ini. Tanjakan yang panjang, turunan tajam, dan tikungan sempit datang bergantian tanpa jeda. Di sini, tenaga motor dan kemampuan rider benar-benar diuji. Bukan soal gas besar, tapi soal menjaga momentum dan kestabilan. Kami harus memilih momentum yang tepat, menjaga RPM, dan memastikan motor tidak dipaksa bekerja di luar kemampuannya. Satu kesalahan kecil bisa membuat motor kehilangan tenaga di tanjakan. Di jalur seperti ini, terburu-buru hanya akan membuat konsentrasi hilang. Kami memilih riding pelan tapi pasti, satu demi satu saling menunggu di titik aman. Di tengah perjalanan, salah satu motor mengalami trouble. Dan disinilah makna touring kelompok benar-benar terasa. Kami berhenti, evaluasi kondisi motor, dan berdiskusi bersama.
Tidak ada yang saling menyalahkan dan tidak pula ada yang memaksa untuk melanjutkan perjalanan secara cepat. Touring bukan tentang siapa yang paling kuat atau yang paling cepat, tapi tentang bagaimana satu tim bisa sampai tujuan bersama. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan kondisi semua rider, dan ini membuat waktu tempuh semakin panjang, tapi keselamatan tetap jadi prioritas.
Waktu terus berjalan dan tanpa terasa kami harus melanjutkan perjalanan di malam hari. Hujan mulai turun, visibilitas berkurang drastis, dan suhu semakin dingin. Jas hujan kami pakai, kecepatan kami turunkan, dan jarak antar motor kami perlebar. Di kondisi seperti ini, refleks dan fokus sangat menentukan. Lampu kendaraan lain yang memantul dari jalan basah membuat pandangan cepat lelah. Kami memilih riding dengan tempo yang stabil, tanpa manuver mendadak. Di momen ini, touring bukan lagi soal menikmati pemandangan, tapi soal bertahan, tetap tenang, dan memastikan semua rider sampai dengan selamat. Setelah perjalanan panjang dan penuh tantangan, kami akhirnya tiba di Banjar Patroman. Tubuh sudah mulai lelah, pakaian sedikit basah, dan tenaga sudah terkuras. Total perjalanan hari ini sekitar 207 km. Namun, waktu tempuh mencapai 10-12 jam karena kondisi medan dan situasi di lapangan. Hari kedua ini mengajarkan kami satu hal penting, yaitu dalam touring jarak jauh, mental seringkali lebih menentukan daripada fisik. Kami bersyukur bisa menyelesaikan hari ini tanpa insiden yang serius. Besok masih ada satu hari perjalanan panjang menuju rumah. Ini adalah hari ketiga, hari terakhir dari rangkaian touring yang hampir 900 km. Secara jarak, hari ini bukan yang terjauh, tapi secara kondisi, ini justru hari yang paling rawan. Karena badan sudah lelah, fokus sudah mulai menurun, sementara perjalanan masih panjang. Kami bersiap meninggalkan Banjar Patroman dengan satu tujuan utama, pulang dengan selamat. Bukan cepat, bukan memaksa, tapi konsisten sampai kilometer terakhir. Untuk menghindari kepadatan tertentu, kami memilih jalur jonggol sebagai alternatif. Jalurnya lebih panjang, tapi relatif lebih lengang. Namun, jalur alternatif juga punya tantangan sendiri. Minim penerangan di beberapa titik, kondisi jalan yang tidak selalu mulus, dan jarak yang terasa panjang saat tenaga sudah menipis. Di fase ini, touring benar-benar jadi ujian mental. Bukan karena jalannya yang sulit, tapi karena tubuh ingin berhenti, sementara tujuan belum tercapai. Kalau kalian ingin versi detail rute, breakdown biaya, atau tips touring jarak jauh berdasarkan pengalaman kami, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, karena masih banyak cerita perjalanan lain yang akan kami bagikan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.